Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta lancar semua urusannya. Baik teman-teman, kita review gaji YouTubers lagi. Kali ini ada request daripada GRD DPPN yang meminta untuk direview gaji YouTube jeda nulis atau punya Habib Djapar yang no AdSense. Nah, dalam podcast Deddy Kombuser, Habib Djapar sudah menjelaskan bahwa dia tidak menerima sedikit pun uang dari hasil YouTube ini atau dari Google AdSense. Namun, jika teman-teman mau tahu seberapa besar estimasi penghasilannya, silakan simak video ini sampai dengan selesai. Sambil menyimak, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan tidak usah berpanjang lebar, yuk kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di website Social Blade dan saya sudah mencari nama YouTube Jeda Nulis. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, perlu saya tekankan kembali kepada teman-teman bahwa yang kita review ini hanyalah estimasi atau perkiraan saja, bukan gaji real. Kalau gaji real hanya pemilik channel yang tahu. Dan sebenarnya Habib Djapar sudah menjelaskan bahwa di podcast Deddy Kombuser dia tidak menerima uang sedikit pun dari YouTube-nya atau dari Google AdSense-nya. Namun jika teman-teman mau tahu seberapa besar estimasi penghasilannya jika dia menerima, silakan simak video ini sampai dengan selesai. Dan tidak usah berpanjang lebar, mari kita langsung ke pembahasan. Di sini untuk jeda nulis, total upload video saat ini sudah berjumlah 262 video, kemudian total subscribernya 1.250.000, video viewsnya sudah ditonton sebanyak 89.017.000 kali, country ID menunjukkan negara Indonesia, tipe channel education, bergabung di YouTube pada tanggal 4 Mei 2018. Kemudian untuk grade yaitu B, di negara Indonesia saat ini channel Jeda Nulis menduduki peringkat 455 dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia. Kita langsung masuk ke lembaran data saluran YouTube-nya, di mana dalam waktu 30 hari terakhir ini channel daripada Jeda Nulis bisa mendapatkan views sebanyak 4.213.000 views ya teman-teman, naik 43,2%. Nah, sebenarnya teman-teman dari sini kita sudah bisa memperkirakan estimasinya apabila CPM atau cost per mile adalah total pendapatan sebelum bagi hasil ya teman-teman. Kita ambil RPM-nya saja, misalkan RPM-nya revolusi per menit atau total pendapatan setelah bagi hasil di angka 10.000, maka dalam waktu 30 hari terakhir channel Jeda Nulis ini bisa mendapatkan uang sebesar Rp42.130.000 ya teman-teman. Dan apabila RPM-nya di angka 7.000, maka bisa mendapatkan uang 29 juta. Kalau RPM-nya 4.000 bisa mendapatkan uang 16 juta rupiah. Itu dihitung berdasarkan jumlah views yang didapat oleh channel Jeda Nulis dikalikan revolusi per menit atau total pendapatan setelah bagi hasil ya teman-teman. Di sini sebenarnya untuk Social Blade sudah menghitung di mana channel Jeda Nulis ini dalam waktu 30 hari terakhir ini atau di bulan ini itu bisa mendapatkan uang $1.100 untuk nilai terendah hingga $16.900 atau setara dengan 185 juta rupiah. Maaf ya teman-teman, atau setara dengan 16 juta rupiah hingga 249 juta rupiah. Kemudian untuk estimasi tahunannya apabila rata-rata views di angka 4.200.000, maka di sini diperkirakan mendapatkan uang 12.600 hingga 202.200 dolar ya teman-teman, atau setara dengan 185 juta hingga 2.982 juta rupiah. Namun untuk tahunannya seperti biasa ini tidak bisa diperincikan karena setiap bulan itu terjadi kenaikan dan penurunan jumlah views ya teman-teman. Serta untuk total subscribernya di dalam waktu 30 hari terakhir channel Habib Djapar atau Jeda Nulis ini bisa mendapatkan 60.000 subscriber, naik 50% dari 30 hari sebelumnya. Kita mencoba melihat berdasarkan lembaran data saluran YouTube di data harian dan data mingguan. Di sini daily average pertumbuhan subscriber rata-rata harian ini 2.000 subscriber. Kemudian pertumbuhan subscriber rata-rata mingguan 14.000 subscriber.
Rata-rata views yang diperoleh channel Jeda Nulis dalam waktu 30 hari terakhir ini, rata-rata hariannya 140.446 kali ditonton, dan rata-rata views mingguannya yaitu 983.122 kali ditonton. Untuk estimasi penghasilannya, apabila Habib Djafar menerima uang dari YouTube ini, diperkirakan minimal per hari bisa menghasilkan uang $35 hingga $562 atau setara dengan Rp562.000 hingga Rp8,28 juta. Dan per minggunya diperkirakan mendapatkan uang $246 hingga $3.900 atau setara dengan Rp3,62 juta hingga Rp57 juta. Nah, itulah teman-teman estimasi penghasilan daripada channel Jeda Nulis atau Habib Djafar dari YouTube. Namun alangkah sayangnya jika dia tidak mengambil uang dari Google AdSense ini. Seperti Ustadz Abdul Somad, dia memang tidak memakainya, namun Abdul Somad memakai uang penghasilan YouTube-nya untuk membantu umat muslim ya teman-teman. Namun kita tidak bisa berprasangka yang tidak-tidak ya teman-teman soal keputusan Habib Djafar untuk tidak mengambil uang dari AdSense YouTube-nya. Dia hanya membuat channel YouTube ini karena tipe channelnya yaitu education atau pendidikan, jadi dia hanya memberikan pembelajaran buat orang-orang melalui videonya. Baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Sekali lagi, ini hanya estimasi atau perkiraan, bukan ganjil. Kalau ganjil hanya pemilik channel yang tahu. Kira-kira the next video siapa lagi yang akan kita review, silahkan komen di kolom komentar. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, mohon dukungannya untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.